Tidak ketawa. Tengok di streamingnya. Udah. Langkok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada malam hari ini Allah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa, yakni nikmat sehat. Semoga kesehatan para sahabat-sahabat dan teman-teman yang hadir di channel ini senantiasa diberikan kesehatan yang istimewa oleh Allah. Apalagi hari ini adalah hari yang pertama di bulan pertama tahun 2023 Miladiyah atau Masihiyah. Sahabat-sahabat dan teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah, semoga kesehatan dan kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita senantiasa menjadi salah satu sarana kebaikan bagi kita semuanya. Dan bagi sahabat dan teman-teman di channel Zen Motion Official, bukankah nikmat sehat itu penting? Bukankah nikmat usia itu penting? Sebab dengan nikmat usia dan nikmat sehat itu semata-mata akan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Dan semoga di tahun yang baru, tahun 2023 ini, para sahabat-sahabat dan teman-teman di channel ini, Allah berikan keistimewaan di dalam hal hidup dan kehidupan. Sudah hadir bersama kita malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Ada Wan Iwan Syah. Apa kabarnya Kang Iwan? Semoga Kang Iwan dan sahabat-sahabat serta teman-teman di channel ini yang hadir malam hari ini, saya doakan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kenikmatan, rezeki yang melimpah, kemudian bahagia dari dunia dan akhirat tentunya. Dan bagi sahabat-sahabat dan teman-teman di channel Zen Motion Official, saya malam hari ini bersama istri saya, Umi Kizwah. Umi hadir ya. Doakan kami, saya, Umi dan keluarga senantiasa istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah di dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, ada Zubaidah. Assalamualaikum Kalimantan Timur hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada kemudian intelektual Hamid. Amin, amin, amin. Kita saling doakan. Kemudian ada Abdurrahman Noho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Gorontalo hadir. Masya Allah. Gorontalo itu dulunya Sulawesi Selatan apa Sulawesi Utara ya? Saya kurang paham. Tapi yang jelas bahwa yang jelas Sulawesi. Yang jelas Sulawesi. Apapun yang Allah berikan pada malam hari ini, semoga semuanya menjadi kebaikan. Dan sekali lagi saya doakan Allah berikan kesehatan zahir batin untuk sahabat dan teman-teman siapapun yang hadir malam hari ini. Ada Ilmi Dafiq, Assalamualaikum. Kota Batam hadir Ustaz. Waalaikumsalam. Ada Andi Ar, amin amin Allahumma amin. Ada Arsifa Kendal hadir. Oh, pripun kabare. Oh, ada iya, taib. Abdurrahman Noho Sulawesi Utara ya. Baik, ada Cak Ion, iya. Asia Pak Kiai derek ngaji nggih, monggo. Ada Mas Tos, Assalamualaikum. Ustaz Saudi hadir. Masya Allah. Doakan saya sama istri, insya Allah Januari ini insya Allah saya dengan istri berangkat umroh. Ada Bang Ais Kalbar, Parwasal menyimak. Assalamualaikum. Ada Uwe Supriyatna, Sumedang, Jawa Barat hadir. Alhamdulillah kumaha damang Kang Uwe. Mugi diparingan sehat ku Gusti Allahnya. Baik, ada Yani Sri Wahyuni atau Yuni, salam dari Bima Ustad. Salam takdim untuk Anda dan keluarga. Hayakumullah ajmain. Semoga Allah memberikan sesuatu yang istimewa dalam hidup Anda semuanya. Para sahabat-sahabat dan teman-teman di channel Zen Motion Official, jika Anda malam hari ini berkenan untuk saling bertukar cerita atau mungkin ada sesuatu yang bisa kita bicarakan melalui channel yang ini,
Malam ini saya lagi ngopi sama istri saya di Aming Coffee. Ada Julianto hadir Ustadz, sehat, semoga Allah berikan kesehatan. Kemudian ada Alex Chandra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, mohon doanya, sama-sama saling doakan saudaraku. Ada Abdullah Sipahutar, Assalamualaikum Ustadz, doakan agar tempat saya bekerja omsetnya terus naik, amin amin amin. Semoga Allah memudahkan urusan Anda semuanya. Ada Yedi Supriyadi Panjalu, alhamdulillah nyimak. Ada Andi Ar, salam dari Sulawesi Selatan, Masya Allah. Ada Aris Pekalongan hadir Ustadz, Masya Allah, Pekalongan luar biasa. Ada Habib Lutfi di sana, ada M. Hafid Leo, Jawa Timur hadir. Semoga Ustadz dalam keadaan dalam lindungan Allah, amin. Ada Trisno Sanubari, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ada Muhammad Al-Hariri, ada Ketapang Kalbar hadir Ustadz. Ada Uwais Supran, alhamdulillah sehat Pak Ustadz, amin ya Allah. Ada Albar Heri, salam dari Sumatera Selatan. Kayu Agung Oki, Ogan Komering Ilir. Ada Ayah Reza, Assalamualaikum Ustadz, 28 Oktober hadir. Malam hari ini sebuah hal yang istimewa, ada 100 sahabat sudah bertemu langsung dengan saya. Sekali lagi saya doakan semuanya diberikan kesehatan zahir dan batin oleh Allah. Mungkin ada doa dan niatan yang istimewa untuk tahun 2023. Semoga semuanya diijabah oleh Allah. Karena Allah adalah zat yang maha mendengar, maha menerima, dan maha mengabulkan apa yang diinginkan oleh seseorang. Ada Abdurrahman Noho, doakan saya Ustadz agar istiqamah dalam benda. Masya Allah, saya doakan juga saudara, doakan saya juga. Ada Naga Terjun Toruan, salam takdim Ustadz dari Irfan dari Madura Sampang, Ketapang, mohon doanya Ustadz. Sekelangkong Tretan pun hadir. Rizki Aziz, Assalamualaikum Ustadz, doakan saya semoga anak saya jadi anak soleh, Masya Allah, sama-sama. Ada Yuni Sriwayuni, sehat selalu Ustadz, doakan Pak Ustadz biar rezekiku lancar dan berkah karena Allah Ta'ala, amin. Ada Zidan Sumeneb Madura, Assalamualaikum Ustadz, selalu sehat. Sekelangkong Tretan. Ada Agol Jo, Assalamualaikum Ustadz, semoga sehat selalu. Ada Ardi Gresa, Ardi Ketapang Kalimantan hadir Ustadz, subhanallah, semoga Allah berikan kesehatan. Ada Mubarak, Assalamualaikum Karawang Madura, Karawang hadir. Ayah minta doanya Ustadz, saya minta doanya. Sami-sami Kang, insya Allah saling ngadoakannya. Ada Dawang Mazda, salam dari Sulawesi Selatan, Luwu Timur. Ada Hakel Derek, Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz selalu sehat. Maluku hadir. Masya Allah. Ada Arsifa, kapan ke Kendal Pak Ustadz, insya Allah doakan nggih. Kabarnya Semarang lagi banjir, nopon jenengan kena banjir. Ada Ubay KPS Mali, doakan saya bisa buka unit usaha baru, Masya Allah sahabat dan saudaraku. Ada Kang Ubay. Ada Martos Ustadz, kalau umroh hubungi, insya Allah saudaraku, insya Allah. Ada Bang Ais Kalbar, izin share, taib. Ada Muhammad Zain, namanya mirip dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Makkah hadir, subhanallah, hayakumullah. Ada Arif Azmi, assalamualaikum sahabatku, saudaraku, Ustadz mohon doanya, amin. Ada Wisubran, Pak, saya mau bertanya, apa hukumnya istri ngobrol sama adiknya, ibu kandung istrinya? Saya di kamar sampai pintunya ditutup. Mohon penjelasannya, insya Allah nanti ya. Ada Talsek Sadewo, assalamualaikum hadir, apa kabar? Ada Wawan Rofi'in, assalamualaikum Ustadz, sehat selalu Ustadz. Ada Amit P, salam dari Purwokerto. Semuanya sudah hadir pada malam hari ini, sebagaimana yang disampaikan saya di atas tadi, bahwa Allah adalah zat yang maha mendengar sesiapapun yang berdoa kepada Allah. Karena janji Allah kepada kita adalah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Ada hampir kurang lebih 120 orang yang sudah hadir secara langsung. Allah sudah menjanjikan kepada kita semuanya bahwa siapapun yang berdoa kepada Allah, semuanya pasti akan Allah dengarkan dan akan dikabulkan doanya. Kemudian ada kandang gaclek ya. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah memberikan rahmat untuk kita semuanya. Salam dari Lampung Barat. Ada Al-Farisi, assalamualaikum Ustadz, salam kenal, semoga Ustadz selalu dari Madura Sampang Engki Matros Kelangkung. Nggih, terdampak banjir Pak Ustadz. Arsifa, mudah-mudahan banjirnya segera surut ya. Ada Masludin Putra Tomia, assalamualaikum Ustadz, sehat selalu, salam dari Namlea Maluku, Masya Allah. Ada Ancu Adam, assalamualaikum Ustadz, saya dari Malaysia, doakan saya semoga rezeki saya lancar, bisnis lancar, pokoknya doakan yang baik-baik untuk saya, insya Allah. Ada Fauzan Ozan, assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz Ajunan dan keluarga sehat selalu dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kapan lagi ini Ustadz ke Teluk Pagedai?
Baik, sahabat-sahabat dan teman-temanku sekalian yang sudah hadir dari berbagai kawasan, ada yang dari kota Pontianak, Kalimantan Barat, di mana malam ini saya siaran langsung lagi streaming ini dari seluruh kawasan Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Timur dan seterusnya, bahkan dari beberapa negara, ada dari Saudi Arabia dan beberapa negara termasuk Malaysia. Ada yang sudah hadir kembali, ada Muhammad Eno, Madura Sumeneb, Matros Kelangkong, ada Ancu Adam, makasih doanya Ustaz. Ada Solmed, Assalamualaikum Ustaz, semoga sambian sehat selalu, amin. Sehat selalu. Dari Madura ke Tapang, doakan semua keluarga sehat selalu. Sekali lagi, sehat itu penting, apalagi sehat zahir batin. Ada Aring Bubu Otman, Assalamualaikum Ustaz, dari Johor Bahru, Malaysia. Semoga kita semua diberi rezeki yang sehat tanpa putus, amin. Ada Amiruddin, Assalamualaikum Ustaz, Lumajang hadir, Pandaan Arum, Masya Allah. Ada Bengkulu Utara Samsul, ada Uwais Supren, Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, apa hukumnya istri saya ngobrol sama adik kandung? Ibu, lah siap, nanti saya sampaikan ya. Baik sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian, bahwa tahun ini kalau menurut kalender Masihiyah, karena yang kita hitung sekarang ini kan perjalanan matahari. Sementara Hijriah itu menghitungnya adalah perjalanan bulan. Terus, apa perbedaannya? Nanti ya. Karena kita masih sapa dulu yang masih banyak luar biasa hadirnya. Ada Muhammad Ali Deng Materu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian ada klinik, Allahumma sholli ala. Assalamualaikum Ustaz. Salam dari Aceh, semoga selalu bermanfaat buat amin. Assalamualaikum Ustaz, saya dari Bangkalan Robiatul Adawiyah. Ada Wawan Rofi'in. Lama nggak ngobrol sama menjenengan Ustaz. Malam ini kita ngobrol ya. Ada Supriyanto, Assalamualaikum, semoga usaha di tahun 2023 lancar dan berkah, amin. Ada Yulin Ismail, Assalamualaikum, hadir mohon doanya biar rezeki saya lancar, sekeluarga saya sehat selalu. Salam dari Gorontalo. Ada Sugiarto, Assalamualaikum Ustaz, salam kenal dari Sulawesi Tengah, Kabupaten Parimo, minta doanya agar kami sekeluarga bisa meningkatkan iman di tahun 2023. Bahwa ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, manusia yang paling baik itu siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang paling baik itu kata Nabi adalah orang yang dipanjangkan umurnya dan baik perilakunya. Kemudian orang yang bertanya lagi, ya Rasulullah, man asa'an nas? Siapa yang paling buruk manusia itu? Nabi menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Barang siapa yang Allah panjangkan umurnya tapi buruk perangainya. Ini berbahaya. Tetapi walaupun demikian, sahabat dan teman-temanku sekalian, kita berupaya dan berikhtiar kepada Allah agar senantiasa kita ini diberikan usia yang panjang, kemudian manfaat. Ya, kemudian ada Trud, ada Assalamualaikum. Assalamualaikum Kakak Ustaz, malar mukeh pada selamat dunia akhirat, amin. Sambung doa barokahnya. Kakak Ustaz, mudah-mudahan aku cepat pulang dari Taiwan kemudian, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan urusannya. Ada Usman Forever, Assalamualaikum Ustaz, minta sarannya supaya anak-anak tidak nakal. Ada Royhan Jamil, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jeddah mengaji, subhanallah, hayyakumullah. Ada Muhsin, saya gergaji, Assalamualaikum Ustaz, Riau hadir, semoga sehat selalu. Kemudian ada Al-Rudi Al-Faris, Assalamualaikum Paman, Waalaikumsalam warahmatullahi sehat haji. Baik, mengacu kepada pertanyaan sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata jawaban Nabi sangat simpel. Orang yang paling baik itu adalah ketika Allah berikan karunia umur yang panjang dan kemudian umurnya itu dipergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Dalam artian baik dia menyangkut ibadah dirinya kepada Allah yang bersifat mahdhah ataupun ibadah yang menyangkut hubungan antara dirinya dengan manusia yang lain disebut dengan ghairu mahdhah atau hablum minan nas. Sedangkan hubungan kita yang langsung kepada Allah disebut dengan hablum minallah. Entah itu ibadah salat atau entah ibadah itu haji dan seterusnya. Sementara ketika kita membantu orang lain bersedekah, itu adalah hablum minan nasnya. Mari kita tingkatkan itu semuanya di jalan Allah. Ada Herni Sri Murni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ada Herni Sri Murni. Nah, ini dari mana ya? Salam sehat selalu sejahtera selalu buat Pak Ustaz, keluarga dan seluruh jamaah, amin ya rabbal alamin. Dari seluruh Indonesia dan beberapa negara kawasan, baik yang ada di Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, ada di Qatar, kemudian di beberapa negara Mesir, dan mana? Malaysia ya.
Malaysia hadir, ada Kuching, Johor Bahru. Semuanya yang sudah hadir, semoga pertemuan kita malam hari ini menjadi nilai barokah. Ada yang tanya tadi malam, Ustaz, malam tahun baruan? Iya. Dan malam tahun baruan saya tidur, ya. Habis berdoa kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas bertambahnya usia dan bertambahnya waktu yang Allah berikan untuk saya. Saya doakan istri saya, anak-anak saya, para jamaah dan murid-murid serta seluruh jamaah kaum muslimin, saya doakan kepada Allah, termasuk yang selalu hadir di channel ini. Di channel Zain Muhsin Official ada 126.000 follower, 127.000 follower hari ini. Saya doakan semuanya dari ujung Merauke sampai ujung Aceh, dari Sabang, semuanya saya doakan. Yang ada di Gorontalo, yang ada di Maluku, semuanya saya doakan kepada Allah agar senantiasa Allah berikan kemudahan segala urusannya. Dan jangan lupa, ketika Allah memberikan kemudahan usaha dan ikhtiarnya, bersyukurlah kepada Allah. Karena kata kunci dalam hidup adalah bersyukur atas nikmat. Kemudian yang kembali lagi saya sapa, ada Ibnu Ruslan. Wah, Kuningan, Jawa Barat hadir, mohon doanya semoga bisa istiqamah dalam ibadah. Taib, dan diberikan keturunan yang soleh dan soleh. Amin. Ada Yudamon, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada Muhammad Jufri, assalamualaikum. Muhammad Yusuf, semoga saya selalu. Ada Wawan Sofyan, assalamualaikum Pak Ustaz. Mohon doa untuk kami seluruh. Insyaallah. Usman Forever Palembang hadir. Ada Jusmin Yul Alam, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada Yuman, amin. Semuanya kita ini adalah bersaudara. Ada Raisa Aquatik, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita semuanya adalah bersaudara. Walaupun kita tidak dipersaudarakan karena nasab dan darah, tetapi kita dipersaudarakan karena iman kepada Allah. Karena bukankah Allah sudah menyatakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Baik. Ada Amerika Amir Jaya Malik, assalamualaikum. Lombok juga hadir Kiai, mohon doanya supaya diberikan kesehatan dan dilancarkan rezeki, dimudahkan segala urusan. Dari Makassar ada Yudamon, kemudian ada Zunarti atau Pak Zunar, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kemudian ada Mansur Bravo, assalamualaikum Ustaz. Ada Ici Selang, Ici dari Malaysia, ya, Masya Allah. Kemudian ada Muhammad Asrani, assalamualaikum Ustaz. Lampung hadir Tuan Guru. Ada Ali Agarwood, assalamualaikum Ustaz. Baik, bahwa ada hal yang istimewa dalam hidup kita ini ketika Allah memberikan kita kesempatan untuk menjadi pribadi yang baik. Walaupun mungkin tentu tahun-tahun sebelum ini kita bukan pribadi yang baik. Kalau kita menyisir kembali jejak langkah kehidupan manusia, termasuk kita secara pribadi, yang paling dekat kan kita. Yang paling paham betul tentang kita, ya kita. Kemudian ada Mahrus Afdal Kusuma, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Mohon doanya buat TKI Malaysia. Ada Ustaz, amalan supaya anak-anak tidak nakal. Supaya anak-anak tidak nakal. Hal yang paling mudah bagi orang tua, ya, adalah mendoakan anaknya dalam kebaikan. Yang paling gampang Allah ajarkan dalam Al-Quran, Rabbana, bismillahirrahmanirrahim, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ada Anam Gogak, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada Said Arab Saudi hadir Ustaz, barakallahu fiik wa iyyakum insyaallah. Kemudian ada Raihan Jamil, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, amalan apa yang baik untuk mengawali tahun 2023 ini? Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemahamuliaannya, dengan kemahaagungannya, memberikan kita nikmat yang tiada terkira. Dan untuk memulai tahun ini, pertama, mintalah Allah agar senantiasa Allah memberikan kekuatan. Allahumma tsabbit qulubana ala dinikal Islam. Ya Allah, berikanlah ketetapan hatiku, ya Allah. Tsabbit itu ketetapan, kekekalan. Tetap selalu berada di jalan agama ini, berada di jalan tauhid, berada di jalan agama Allah. Kemudian sebelumnya ada Mas Raim, assalamualaikum Kiai, Ambawang hadir, mohon doanya semoga dilancarkan segala urusan, amin insyaallah. Ada Ali Agarwood, Pro Bowling hadir Jawa Timur. Raisa Aquatik, assalamualaikum Pak Ustaz, minta sarannya biar istri gak minta jalan-jalan mulu. Insyaallah. Ada Izzat Ibnu Hasan, barakallahu Ustaz dari Malaysia hadir. Baik, kalau kita nak cakap macam tu, ya,
Saya pernah memberikan sesuatu untuk jamaah di channel ini ya. Ada Muhammad Rizky R, selamat malam Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga diberi kesehatan. Ada Fathul Anam, ngasah mandau dengan minyak sekadau, jangan dengan minyak sekadau juga menyimak, masya Allah pantun ya. Ada Yudamun, kemudian Robitul Adawiyah, ada Kamal, assalamualaikum. Masya Allah yang sudah hadir, terima kasih. Semoga ada Royhan Jamil, syukran Kiai wa iyyakum insyaallah. Ada Azay Aziz, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dan saya mohon doanya juga kepada sahabat-sahabat dan teman-teman. Ada Barakallah Ustaz Kalteng Bangkuang hadir. Masya Allah Bangkuang ya. Sahabat-sahabat dan teman-temanku sekalian di channel ini, saya mohon doanya mudah-mudahan saya, istri, keluarga, dan tim yang selama ini bersama-sama berjuang di jalan Allah untuk selalu istiqomah. Dan jangan lupa like, comment, and share ya. Berikan like, comment, kemudian share sebanyak-banyaknya video ini. Ada 127.000 follower yang selalu setia menanti kehadiran saya. Ada Dila Diva, ada Sumarsono Triwijoyo. Assalamualaikum Ustadz, sehat selalu Pak Ustadz. Minta resep agar selalu bisa tahajud. Baik, Assalamualaikum Ustadz, hadir dari Banyuwangi, hadir hamba Allah. Doakan kami sekeluarga diberi. Kemudian ada Natuna, hadir Ustadz, semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan, amin. Diberikan keberkahan. Ada M Rizki, amin. Ada Putra Pandeglang, sehat selalu Kiai, hatur nuhun. Ada Ici Selang Ici, amin. Kemudian ada Aidi Zam, amin. Semoga dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Saya sudah pernah menyampaikan di channel ini, Pak Ustadz, anak saya itu degil, anak saya itu nakal. Bagaimana agar anak saya tidak nakal? Setiap selesai sholat, doakan kepada Allah agar anaknya diberikan kecerdasan iman, kecerdasan hati, dan kemudahan untuk mengingat semua apa yang dipelajari. Seorang ulama besar yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu tabaraka ismuhu, yang kita kenal dengan Imam Syafi'i, pada usia 7 tahun beliau itu menghafal Quran. 7 tahun. Dan ketika usia 12 tahun beliau itu menghafal satu kitab namanya Muwatta. Ada ribuan kitab, ada ribuan hadis dalam kitab Muwatta yang ditulis oleh gurunya Imam Malik. Padahal masa itu Imam Syafi'i belum berguru kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala punya seorang guru yang bernama Imam Waqi'. Padahal hafalan yang sangat luar biasa itu Imam Malik kemudian curhat sama gurunya Imam Waqi'. Apa kata Imam Syafi'i? Sakautu Waqi' bihifdhi. Imam Syafi'i kemudian curhat kepada gurunya Imam Waqi'. Wahai Imam Waqi', bagaimana dengan hafalanku yang lemah? Luar biasa subhanallah. Padahal Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafid Quran, kalau kemudian sudah hafal ribuan hadis, tapi beliau curhat kepada gurunya tentang lemahnya hafalan. Bagaimana dengan saya yang hafalannya cuma 1? Sakautu Waqi' bihifdhi. Kemudian gurunya Imam Syafi'i bernama Imam Waqi' menasihati muridnya yang bernama Syafi'i rahimahullah ta'ala, fa arsadani bitarkil ma'asi. Kemudian guruku Imam Waqi' memberikan aku nasihat dan petunjuk agar aku senantiasa meninggalkan maksiat. Kata maksiat itu ternyata menjadi salah satu penghadang hafalan kita dan lemahnya hati kita karena seringnya kita bermaksiat kepada Allah. Maka doakan anak-anaknya diberikan kekuatan, iman agar senantiasa terhindar dari perbuatan yang Allah tidak suka terhadapnya. Dan kemudian yang kedua, setiap tidur, anaknya setiap tidur doakan kepada Allah dan jangan lupa bacakan sholawat, kemudian tiupkan dari mulai ubun-ubun, apalagi yang doakan itu ibu sampai ke kakinya. Dan insya Allah anaknya dibukakan pintu hatinya oleh Allah, insya Allah. Kemudian masih ada yang hadir terus, ada Sanaji Dargi, gimana menjaga salat malam? Taib, insya Allah nanti saya jawab. Kemudian ada Musa, sehat selalu Ustaz. Ada Ronald Meksi, assalamualaikum Ustaz, gimana Ustaz cara diberikan jodoh agar dipermudah untuk ibadah Ustaz? Ada Dayang Aziza Bali, hadir Pak Ustaz. Kemudian ada Aidi Zam, amin Allahumma amin. Kemudian ada Ronald, tolong Ustaz beri pendapat Ustaz untuk komentar Ronald Meksi Ustaz. Saya mau ibadah Ustaz, jalan rumah tangga, usia sudah 27, bagaimana Ustaz solusinya? Kemudian ada doakan kami sekeluarga, ada Ale Agarwood, insya Allah kita saling doakan. Ada Sanaji Dargi, terima kasih. Baik,
mengacu kepada apa yang saya sampaikan tentang seorang imam besar yang bernama Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika beliau mengeluh tentang hafalannya, ini menunjukkan bahwa salah satu yang menjadi penghalang terbukanya hati untuk menerima kebaikan ilmu di jalan Allah adalah maksiat. Dan bukankah Nabi SAW pernah mengingatkan al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya dari Allah, wa nurullah la yuhda. Ada sebagian mengatakan ada satu hadis yang berbeda dengan sanad berbeda, al-ilmu nur wa nurullah la yu'ta li'asih. Ilmu itu adalah cahaya kebenaran dari Allah, dan Allah tidak akan memberikan ilmu kepada hati yang senantiasa bermaksiat kepada Allah. Seperti itu ya. Doakan saya, doakan istri saya, keluarga saya, dan sahabat-sahabat teman-teman di channel ini, dan kita saling doakan di jalan Allah. Kemudian ada Amerika Amir Jaya Malik, mohon doanya Kiai, amin insyaallah. Ada anak rantau hadir, nyuwun barokah Yai, sami-sami Akang Muhammad Izzat. Baik. Jadi begini, lantas apakah kemudian ketika kita ini sering melakukan sholat malam, kemudian kita bisa istiqomah berbuat baik di jalan Allah? Itu luar biasa. Tetapi yang lebih luar biasa lagi ketika kita istiqomah di dalam kebaikan. Bisa sholat malam itu hebat, tetapi lebih hebat lagi ketika istiqomah sholat malam. Saya kasih doa yang sederhana biar mudah bangun malam. Tadi pertanyaan tentang sholat malam ya. Ada dari Sumatera Selatan, Musirawas Utara, sehat selalu Ustadz. Ada Abdul RM, ada Faizal Amelia, sehat selalu Pak Kiai. Salam dari Desa Karanganyar, Tambelangan, Sampang, Madura. Nggih, matur nuwun. Ada Junaidi Aira, Lombok hadir Ustaz. Ada CT Arfa Zainab, assalamualaikum Ustaz. Hadir dari Selangor, Malaysia. Doakan saya semoga dapat beribadah menunaikan haji. Sudah lama saya keinginan, Masya Allah. Insya Allah nanti di hujung bulan 2, insya Allah saya kembali kembara dakwah di Malaysia ya, di Kuching ya, Kuching Sarawak, insya Allah. Ada Desa Kukarla, assalamualaikum Ustaz, mohon doanya semoga cepat dapat kutun, amin. Ada Saiful Jamil, assalamualaikum, semoga Kiai sehat terus, Masya Allah, amin. Jadi kemudian ada yang bertanya, anak saya nakal Ustaz. Saya dah doakan dia, saya sudah bimbing dia, saya sudah membimbing dia, bahkan saya carikan guru-guru yang istimewa, tapi masih belum. Artinya Allah belum membukakan pintu hatinya. Ibu dan orang tua harus sabar ketika melihat keadaan anak masih seperti itu. Kemudian ada Halimah Sejati Gobil, Makcik, assalamualaikum Makcik. Ustaz Zain Musin, apa kabar Ustaz? Dan istri Ustaz kita sambut bulan awal Muharram. InsyaAllah Makcik. Salam balik dari istri saya Makcik. Ada Wafi Majududdin, assalamualaikum Ustaz. Ada pula anak nakal dengan aku, dia belum nak sekolah SMP, manggil aku Wafi aja, bukan abang. Ketemu dengan dia di jalan, jadi sekolah dia SD. Baik saudaraku Wafi Majududdin, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, bukan dari golonganku kalau dia tidak mau menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Bagaimana dengan akhlak Nabi? Akhlak Nabi itu adalah akhlak yang terbaik, dan yang memuji bukan manusia, yang muji bukan malaikat, tapi Allah Azza wa Jalla wa Ala. Allah mengatakan dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya pada dirimu Muhammad terdapat akhlak yang paling agung. Allah tidak menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin karim, enggak, tapi Allah menggunakan kata azim, yang agung, yang luas dan sangat luar biasa. Ternyata Rasul pernah mengatakan, adzabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mengajari aku etika. Allah yang mengajari aku langsung adab. Maka akhlakku dan adabku baik. Biasa kan peradaban timur, kita ini Muslim Indonesia dan sekitarnya kan kita disebut dengan timur. Di sebelah timur Baitullah itu disebut dengan orang timur. Orang timur itu cenderung masih menggunakan etika. Berbeda dengan di belahan baratnya Baitullah. Di Eropa dan sekitarnya, orang cenderung anak kecil dengan orang tua lagi, dengan orang lain biasa manggil nama. Kalau namanya dia George, umur 40, yang manggil umur 5 tahun pun tak masalah. Umur 40, namanya George, dipanggil saya 5 tahun, George, where are you George? Apa kabar Anda George? Itu tidak masalah. Tapi kita orang timur, apalagi kita manusia yang memiliki iman kepada Allah,
Bukankah agama ini mengajarkan akhlak? Bukankah agama ini mengajarkan etika? Maka sebaiknya kepada yang lebih tua kita dapat menghormatinya dengan panggilan yang lebih layak, dan kepada yang lebih kecil pun kita memanggilnya dengan panggilan kasih sayang. Wallahu a'lam. Kemudian ada komedian Dini, assalamualaikum Ustaz, salam dari Bangka Belitung. Hayyakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Marju Sutaji, saudaraku, amin. Ada Halimah Jati Gobil, Malaysia. Terima kasih Ustaz dengan ilmu yang sangat baik. Ada Ustaz, mohon saya share video ini ya. Silakan. Selagi ini bermanfaat di jalan Allah. Sahabat-sahabat dan teman-temanku sekalian, malam hari ini yang sudah hadir, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk bertemu dengan saya. Ada Muhammad Arifin, assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, amin. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian berikutnya, saya diberikan ijazah oleh guru mulia saya itu biar gampang terbangun malam hari. Sebelum tidur biasakan berdoa kepada Allah. Ada satu ayat dalam Quran itu, waja'alna naumakum subata. Waja'alna naumakum subata. Saya ulangi ya. Itu Quranul Karim. Saya lupa nama Fahad. Waja'alna naumakum subata. Surat apa? An-Naba ya. Insyaallah kalau salah nanti saya revisi. Saya lupa ya. Tapi yang jelas ayat Qurannya mengatakan waja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidur kalian itu istirahat yang menenangkan. Nah, ketika membaca ini sampai tertidur, niatkan, ya Allah, bangunkan saya nanti jam 3 malam. Insya Allah bangun jam 3 dalam keadaan sehat dan puas tidurnya. Biar istiqomah. Karena janji Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmudah. Nah, janji Allah itu bagi orang yang mau bangun malam kemudian mendirikan tahajud, qiyamul lail, Allah menjanjikan bahwa siapa saja yang salat pada malam hari, menegakkan tahajud, maka Allah pasti memberikan maqaman mahmudah, tempat yang terpuji. Kalau Allah sudah memberikan tempat terpuji, apalagi manusianya. Kalau Allah saja sudah memujinya, apalagi manusia yang lain. Baik, ada yang Amir, semoga kita tetap dalam lindungan Allah. Kemudian siapa lagi yang hadir nih ya? Ada Kamal, assalamualaikum Ustaz. Dengan Kamal di Maluku Utara, Ternate, insyaallah Ustaz dan keluarga saya selalu. Mohon petunjuk Ustaz, bagaimana jika aku ingin membahagiakan ibu saya tapi hidup saya juga pas-pasan. Haji Muhsin hadir Ustaz. Mas Didin, terima kasih Kang Didin. Ada Rahin Jamil, Qabil tu Kiai, masyaallah. Jadi begini, ada seorang anak yang ingin berbakti kepada orang tuanya. Bukankah Allah sudah memerintahkan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Itu perintah Allah, perintah Quran. Dan bukankah Allah sudah menetapkan bagi kalian semuanya? Bagi siapa? Bagi orang yang beriman kepada Allah. Pertama, alla ta'budu illa iyyah, untuk tidak menyembah siapapun selain Dia, Allah. Artinya la tusyrik billah, jangan syirik kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua kata Allah, wabil walidaini ihsana, dan senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Kalimat berbuat baik ini adalah bergaul dengan orang tua kita dengan cara yang baik. Ada orang yang berusaha membahagiakan orang tuanya secara ekonomi, memberikan bantuan, materi, uang, dan seterusnya. Tetapi ternyata di satu sisi dia menyakitinya. Ada anak-anak tertentu yang memberikan bantuan kepada orang tua, tapi menyakiti hati dan perasaan orang tua. Kalau orang tua salih, kalau orang tuamu engkau sakiti, dan orang tuamu tidak melawan, hati-hati. Sebab musuhmu bukan ibumu atau ayahmu, tapi musuhmu adalah Allah. Musuhmu adalah Allah. Mau seperti apapun keadaan orang tua kita hari ini, atau seandainya dia sedang tidak beriman kepada Allah, apakah lantas kemudian kita memarahi mereka karena mereka tidak beriman kepada Allah? Bukankah perintah Quran, kalau seandainya orang tuamu syirik, kata Allah, dan kedua orang tuamu mengajak syirik kepada Allah, jangan ikut, kata Allah. Akan tetapi walaupun jangan ikut, ada pergaulan yang harus kamu jaga, kata Allah. Wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Apa itu? Wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Bergaulah dengan orang tuamu selagi mereka masih hidup, ma'rufah, dengan cara yang baik. Maka hari ini keadaan akang yang mau membahagiakan orang tua tapi masih belum mampu secara ekonomi,
cukuplah jangan membuat dirinya merasa tersiksa. Ketika orang tuamu gelisah ketika engkau keluar dari rumah, dan orang tuamu khawatir, dan ketika kemudian kamu pulang, Anda pulang kemudian ditanya oleh ibu, dari mana saja nak? Kemudian kita melawan, walaupun tidak menggunakan kata verbal. Kadang-kala anak kita suka menjawab seperti ini, mau tahu aja urusan anak muda. Wallah Rabbul Haq, demi Allah Rabb yang maha benar. Ucapan seorang anak yang baik itu adalah ucapan yang lebih rendah dari ayahnya, ucapannya lebih rendah dari ibunya. Jangan sampai ucapan atau suara kita itu melebihi suara orang tua kita. Karena kata Allah itu dalam Quran, wala taqul lahuma uffin. Dan jangan sampai kalian mengucapkan kepada kedua orang tua kalian dengan kata uff. Apa itu? Ah. Atau Kenapa sih? Misalnya, Allah nggak terima itu. Tetapi jawaban Allah, wa qul lahuma qawlan karima. Dan akan tetapi berbicaralah dengan kedua orang tuamu itu qawlan karima, dengan ucapan-ucapan yang mulia. Kalaulah kita tidak bisa menggunakan bahasa yang indah, tidak bisa menggunakan bahasa yang penuh dengan kesopanan dan kesantunan, paling tidak usah menggunakan kata yang dapat menyakiti hati dan perasaannya. Sebanyak apapun harta yang Anda berikan kepada orang tua, tapi hatinya masih tersakiti, tidak akan bermanfaat di jalan Allah. Hati-hati itu. Tetapi walaupun Anda masih belum bisa memberikan sesuatu kepada orang tua, tetapi Anda dapat menjaganya, merawatnya dengan sebaik-baik mungkin, maka itu pasti lebih baik. Baik, semoga bermanfaat. Kemudian ada, ini masih banyak sekali yang hadir dari berbagai wilayah tempat. Ada desa Salam Ustadz hadir Malaysia, Masya Allah. Halimah Sejali Gobil. Kemudian ada Wafi Majudin, Pak umur aku 20 tahun, mau mulai tahun 2021 dipanggil Wafi tidak abang. Mohon terjemahnya Kiai untuk sebuah nama anak aku, Amira Zoya Puspa Malik. Masya Allah. Amira itu kalau orang Arab kata princess. Apa? Princess itu apa? Putri. Princess putri. Puspa. Puspa itu bunga ya? Bahasa Indonesia Malik ya? Bahasa Indonesia Puspa itu bunga. Taib. Kemudian Malik, raja. Ada Zoya. Zoya itu mungkin lebih, bahasa apa sih Zoya? InsyaAllah mungkin lebih kepada Zaya ya. Zaya itu perhiasan insyaAllah. Kemudian Abi Syamsuddin, Assalamualaikum Ustaz Zain, semoga selalu antum sehat dalam sehat dan ilmunya bermanfaat. Amin, 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 amin insyaAllah. Terima kasih doanya. Ada Muhammad Ali bin Fatmu, Ustaz mau nanya apa hukumnya menyambut pergantian tahun sedangkan hari kemerdekaan Indonesia pakai tahun nasional? Tolong penjelasannya Ustaz. Baik, ini ponaan saya ini ya. Ada Muhammad Nihad, Ustaz arti nama Muhammad Nihad. Nihad itu bukannya Nuha. Kemudian ada bagaimana caranya Ustaz apabila seorang tidak mau memaafkan kita? Baik, Allah memerintahkan kepada kita, Mas Data, khudil afwah, jadilah manusia yang pemaaf. Wa'arid anil jahilin, itu perintah Allah. Dan palingkanlah wajahmu dari orang-orang jahil. Ya, meminta maaf sudah, tapi ternyata tidak mau dimaafkan, kembalikan semuanya kepada Allah. Ya, ada Mas Data, Assalamualaikum Malaysia hadir. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Terima kasih doa yang luar biasa. Baik, bagaimana hukum? Ini terjadi perbedaan. Apakah menyambut tahun baru Islam, tahun baru Hijriah atau Masihiyah itu hukumnya? Yang jelas pertama bahwa kita, kalau Hijriah itu penghitungan bulan. Jadi uniknya agama Islam itu begini ya. Kalau mau menentukan awal bulan, kalau mau menentukan awal puasa, mau menentukan menentukan Idul Fitri dan Idul Adha, pengambilannya adalah melalui hilal. Berarti hilal itu adalah bulan. Bulan apa yang kecil itu, Mi? Bahasa kita? Sabit ya, bulan Sabit. Itu hilal, berarti itu tahun Hijriah. Sementara Miladiyah atau Masihiyah
sesuai dengan sebagaimana kalau orang Eropa menyebutnya sebagai Anno Domino, lahirnya Isa bin Maryam. Kita umat Islam wajib mengimani Isa bin Maryam sebagai nabi yang Allah utus sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Allah Isa memiliki kedudukan yang istimewa di hati umat Islam. Bahkan umminya Nabi Musa, Maryam, itu menjadi nama surah di dalam Quran, menjadi surah Maryam. Dan sebagian berpendapat bahwa nama surah Ali Imran itu adalah datuk Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalatu wassalam, karena terambil dari nama Imran. Nah, ini ada Kang Ubay hadir. Assalamualaikum Kang Ubay. Baik. Kemudian sebelum saya lanjutin, ada Junaidi Pontura, Anam Goga, waalaikumsalam hadir. Kemudian Ipo Liker Indomal, assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Riau. Kemudian Husnul Arus, assalamualaikum, apa kabar Ustaz? Lama belum ketemu sama Ustaz. Salam sehat selalu dan sus amin. Ada Raja Rimba, assalamualaikum Ustaz, semoga sehat selalu. Jadi ada yang bertanya bagaimana hukumnya? Gini ya, merayakan sesuatu itu biasanya kita menyebutnya sebagai ihtifal, perayaan ya, pergantian tahun baru. Yang paling penting adalah sikap hati bahwa mensyukuri datangnya tahun baru itu dengan tanpa embel-embel ya, karena memang itu kan tidak dijelaskan secara khusus ya. Tetapi bukankah Nabi SAW juga menghormati nabi-nabi terdahulu, termasuk menghormati Nabi Allah Musa, Nabi Ibrahim, apalagi sebagai datuk moyangnya, termasuklah menghormati Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Baik ya. Jadi bagaimana itu? Mensyukuri nikmat pergantian tahun berarti itu kan mensyukuri bertambahnya usia. Bertambahnya usia ya. Kalau usianya sudah bertambah berarti harus disyukuri. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu saja, bahwa tahun baru berarti kan usia kita bertambah. Bertambahnya usia berarti bertambah kewajiban, bertambah tanggung jawab di hadapan Allah. Ya. Karena memperingati atau tidak memperingati pergantian, entah itu pergantian baru Islam ataupun pergantian tahun baru Masihi atau nasional yang Anda maksud, itu kan memang tidak termasuk bagian dari hukum Islam gitu. Tidak masuk dalam bagian hukum fikih gitu. Tetapi ini hanya kan menyangkut masalah apa yang disebut dengan adah semata, kebiasaan ya. Selagi kebiasaan di dalamnya itu diisi dengan kebaikan, insya Allah manfaat. Jangan sampai kemudian pergantian tahun malah maksiatnya yang banyak, itu saja. Kemudian ada Karen Siraga, salam dari Medan. Assalamualaikum, minta amalan untuk almarhum ibu saya. Insya Allah. Ada assalamualaikum Ustaz, amalan apa biar cepat dikasih momongan. Insya Allah. Ada Aidin Ulia, assalamualaikum Ustaz, hadir dari Pasuruan. Subhanallah. Ada Musa Ustaz, ada teman pernah mengatakan pada biar tak sholat yang penting hati baik. Bagaimana tanggapan Ustaz untuk menjawab teman saya supaya tidak menimbulkan pertengkaran? Baik saudaraku, maka agama itu, bukankah agama itu dibangun atas sendi, bahwa rukunnya agama itu ada 3, iman, Islam, dan ihsan. Dan sementara di dalam rukun Islam itu yang pertama adalah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ada orang bersyahadah cukup dengan asyhadu an la ilaha illallah, berarti syahadahnya tidak diterima. Ya, karena syahadah itu adalah syahadataini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ada orang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah tapi tanpa Muhammadar Rasulullah, berarti syahadahnya gagal. Nah, rukun yang kedua di dalam Islam yang harus ditegakkan itu adalah salah. Kalau ada orang bilang, oh saya baik, saya tak ganggu orang, biar sholat tak masalah. Kata siapa saudaraku? Itu bukan menyangkut hubungan saudara dengan manusia, tapi menyangkut hubungan saudara kepada Allah. Ya, menyangkut hubungan Anda kepada Allah. Karena bukankah as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama.
Faman aqamaha faqad aqamad din. Barang siapa yang menegakkan salatnya berarti dia menegakkan agama ini. Wa man tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkan salat faqad hadamad din, berarti dia telah menghancurkan dan merusak sendi agamanya. Jadi kalau ada orang bilang, "Oh, bagaimana saya ini kan cukup baik." Tidak masalah kalau dia berkata seperti itu, tetapi ingat bahwa ucapan kita dan perbuatan kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sebab dalam hadis yang berbeda Nabi mengatakan, kita baca sekarang Qur'annya ya. Saya lupa nama surahnya, tapi saya ingat ayatnya. Allah menyebutkan masalakakum fi saqar. Malaikat bertanya kepada penduduk neraka Saqar, masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian itu celaka dalam neraka Saqar? Yang di neraka Saqar menjawab, lam nakum minal musallin. Waktu kami hidup di dunia kami tak pernah sholat. Udah selesai. Yang penting jangan ribut ya. Itu saja. Kemudian ada Assalamualaikum Ustaz, hadir dari Pasuruan. Ada Raihan Jamil. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya, saya kerja di Saudi lebih kurang 10 tahun. Kalau zakat fitrahnya dikasihkan di Indonesia boleh atau tidak? Bukankah zakat fitrah itu diperuntukkan kepada orang yang membutuhkan? Salah satu di antaranya adalah fakir dan miskin. Apalagi kalau kita tengok negara Saudi itu adalah negara yang amat kaya raya, maka insya Allah secara tinjauan fikih itu tidak menjadi persoalan karena Anda memberikan kepada orang yang membutuhkan. Pun seandainya Anda berikan di Saudi oleh pemerintah Saudi, oleh badan wakafnya Saudi, biasanya disalurkan ke orang-orang miskin, entah itu di Afrika atau di negara-negara muslim yang miskin. Insya Allah seperti itu ya. Kemudian ada Zidan Al-Faris. Assalamualaikum, Jember hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menikmati obrolan, bismillah. Silakan Kang Ubay. Jadi ada beberapa pertanyaan ya yang selalu menggelitik di pikiran kita itu. Saya ini tak sholat tak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Tidak apa-apa itu yang dimaksud karena Allah tidak butuh sholatmu. Maksudnya apa? Allah memang tidak pernah butuh kepada makhluk. Mau seperti apapun sholat kita itu tidak akan berpengaruh bagi Allah. Tetapi ingat bahwa sholat itu akan mempengaruhi diri kita di hadapan Allah. Seperti itu ya. Hah? Udah jam berapa ya? Kemudian ada Hermawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, selamat malam, Lampung hadir. Waalaikumsalam. Adiknya Umi di mana Lampung? Lampung Selatan ya. Ada adik ipar saya, adiknya istri saya itu di Lampung ya. Assalamualaikum Ustaz, Malaysia hadir. Waalaikumsalam. Ada Assalamualaikum Ustaz, gimana caranya supaya kita salatnya bisa khusyuk? Beberapa hari yang lalu kita bicarakan masalah khusyuk dengan Tuan Guru Tamri Arim, seorang dai dari Indonesia yang sudah bermukim di Kuching, Malaysia. Jadi bahwa di dalam salat itu, bahwa salat itu kalau dari sisi lughah, dari sisi bahasa, as-salat ad-du'a, salat itu adalah doa. Karena memang dari rangkaian pertama mulai dari niat sampai salam itu mengandung doa-doa kepada Allah Azza wa Jal. Nah, secara bacaan tentu akan lebih sempurna lagi ketika di dalam bacaan itu dapat kita fahami artinya, kita fahami tujuannya, kita fahami maknanya, maka insya Allah hubungan kita dengan Allah akan lebih baik. Mulai dari takbiratul ihram, karena takbir itu kan dibagi dua. Takbir yang pertama disebut dengan takbiratul ihram, takbir yang memisahkan antara di luar dan di dalam salat. Setelah takbir Allahu Akbar berarti kita sudah masuk dalam salat. Sementara takbir yang berikutnya tidak disebut dengan takbiratul ihram, tapi disebut dengan takbir intiqal. Begitu kira-kira dalam ilmu fikih. Artinya takbir yang membedakan antara takbir antara rukun kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Kemudian dari sisi gerakan, setiap gerakan yang kita lakukan tentu semuanya adalah mengandung makna yang luar biasa. Baik, sebelumnya saya sapa dulu. Assalamualaikum Yai, minta doanya supaya saya cepat mendapatkan jodoh anak yang soleha. Amin. Kemudian ada Ahmad Izzat ya, ada Ali Rongsokan. Assalamualaikum Ustaz, aku punya suami baik dan ahli yang seperti di Al-Quran dan dia mengerti semua hukum dan hadis, tapi sholatnya jarang sekali itu hukumnya Ustaz. Jadi Pontura masuk, siap lam Al-Maidar. Baik. Manusia
manusia itu memang selalu punya kecenderungan lupa atau jangan-jangan lalai. Yang tidak boleh itu adalah kita melalaikan ibadah kepada Allah. Mari kita doakan, terutama saudariku sebagai istri, layak rasanya memberikan doa yang terbaik kepada suami agar senantiasa hatinya diberikan keistiqomahan. Ada orang yang faham agama, bahkan sangat luar biasa sekali pemahamannya, tapi kemudian dia lalai. Itu manusianya, ya. Karena memang syaitan itu tidak akan pernah melepaskan siapapun. Ada Syakur Lubis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau nanya, apakah tukang ramal dan dukun itu dengan syirik? Jazakumullah. Baik. Nabi SAW menyebutkan bahwa datang ke tukang ramal, datang ke dukun, kemudian mempercayai dan meyakininya berarti dia syirik kepada Allah. Baik. Bahkan solatnya tidak diterima oleh Allah. Ya, berhati-hatilah. Apalagi kemudian percaya dengan ramalan-ramalan yang gak jelas. Ada kemudian yang bertanya, Nabi kan meramal. Anda keliru, Nabi bukan tukang ramal. Apa yang disebutkan Nabi itu benar adanya. Karena Nabi itu diberikan wahyu oleh Allah, entah langsung ataupun melalui malaikat, kemudian disampaikan oleh Nabi. Berbeda, dalam hadis yang berbeda, karena waktu kita sudah sangat terbatas, kata Nabi SAW bahwa tukang ramal itu dibisiki telinganya oleh jin, bahwa akan terjadi A, B, C dan seterusnya. Satunya benar, 99-nya salah. Kenapa yang satunya benar? Karena memang Allah ingin menguji seseorang. Apakah seseorang yang mendekatkan ramalannya lebih percaya kepada dirinya atau lebih percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Jangan membiasakan datang kepada dukun dan tukang ramal kecuali dukun beranak, ya. Kang Lubis. Ada Kamal, Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan bagaimana jika saya belajar ilmu salat melalui buku dan buku yang saya baca dan di Abdul Bari dengan judul Tadabbur bacaan salat, bagaimana dengan salatnya saya pasti. Baik, tentu hari ini sangat dimudahkan oleh Allah. Berbagai macam ilmu dan pengetahuan sangat digampangkan oleh Allah. Ada orang zaman dulu, ulama-ulama terdahulu itu memiliki guru-guru yang luar biasa. Datang kepada guru, berkhidmat kepada guru, dan kemudian diamalkan. Nah, masa sekarang ini sangat dimudahkan oleh Allah. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau ada orang-orang yang faham tentang agama, karena kita dapat bertanya secara langsung kepadanya. Jadi bertalaki atau bertemu muka secara langsung itu pasti lebih baik. Tetapi seandainya ada beberapa kendala, selagi buku atau misalnya kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih, kitab usul fikih dan kitab-kitab yang mengandung hikmah dan pelajaran agama bisa difahami dengan baik, insya Allah itu sama. Tetapi memiliki sanad keguruan itu penting, ya. Ada kemudian Hernawati, Pak Ustadz, mohon doanya biar ibunda tercinta tenang hati dan bisa tidur dan tidak ngaco bicaranya dan suka gak tidur dari pagi sampai malam lagi, udah pikun dan sudah tidak berdaya semua di tempat tidur. Masya Allah, Hermawati, Allah memberikan anugerah yang luar biasa kepada saudaraku karena Allah memberikan ujian melalui seorang ibu. Mudah-mudahan ibunda tercinta diberikan kesehatan zahir dan batin pun, karena memang karena kondisi seperti ini, sebab kata Nabi ada dua penyakit yang tidak bisa diobati. Yang pertama pikun dan yang kedua kematian. Nah, dalam kondisinya ibunda yang pikun ini adalah ladang ibadah. Yang penting Anda melayaninya dengan baik, dengan sabar dan ikhlas. Insya Allah pahalanya luar biasa di sisi Allah. Baik. Semoga ikhlas dan sabar. Bagi yang hari ini sedang menantikan momongan, bagi hari ini yang sedang menunggu keturunan, berdoalah kepada Allah sebagaimana doanya Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam, ya Allah, jangan tinggalkan aku dalam kesendirian. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberikan warisan. Maksudnya apa? Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam dalam kondisi yang sudah sepuh, istri juga sudah sepuh, sudah mulai uzur, khawatir tidak memiliki keturunan. Tapi di ujungnya kemudian Allah menurunkan seorang anak yang bernama Yahya. Nabi Allah Yahya alaihi salatu wassalam. Berdoalah kepada Allah, semoga saudaraku sekalian tidak ditinggalkan dalam keadaan sendirian, ya, tidak ditinggalkan dalam keadaan sendirian, artinya tidak dijadikan orang yang tidak punya keturunan. Alhamdulillah,
Semoga pertemuan kita malam hari ini menjadi pertemuan yang barakah, pertemuan yang manfaat. Mohon doa dan izinnya, insya Allah saya beserta istri akan melaksanakan ibadah umrah. Dan para sahabat dan teman-teman yang belum ataupun yang sudah melaksanakan ibadah haji dan umrah, semoga Allah berikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Allahumma yassir lana ziyaratan wa khidmatan lil haramaini syarifain. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk berkunjung dan berkhidmah di Baitul Haram, di Ka'bah, di Baitullah, dan berkunjung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, insyaallah. Kemudian yang paling terakhir ada Syukur Lubis. Terima kasih Buya ilmunya. Semoga Buya selalu Allah berikan kesehatan Buya. Amin. Jazakumullah khair. Semoga Allah merahmati Anda semuanya. Dan pertemuan malam hari ini adalah pertemuan pertama di awal Januari tahun 2023. Setiap apapun yang Anda inginkan, apapun yang Anda doakan kepada Allah, mudah-mudahan diijabah dan menjadi hal yang bermanfaat. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz. Suamiku mengatakan pengertian hak kata Allah. Kun kata Muhammad, fayakun kata Jibril. Sebenarnya pengertian baik, ada orang yang cenderung mengatakan, wah ini ilmu tasawuf, ini ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Hati-hati ya. Dasar ilmu itu pertama adalah aqidah. Apa itu aqidah? Yang berkaitan tentang tauhid, tentang keesaan Allah. Kemudian yang kedua adalah ilmu syariah, ilmu yang berkaitan tentang tata ibadah. Kemudian yang ketiga baru mengenai tentang adab dan lain sebagainya. Ada orang yang selalu mengatakan dan begini, berhati-hatilah dengan orang yang mengatakan saya sedang bertasawuf. Kalau tidak salah kalimatnya seperti ini, manit tasafa bila tasyarra'a fatazandaqa. Barang siapa yang mengatakan dirinya bertasawuf tapi dia tidak bersyariah, dia mengatakan anal haq. Kun kata Allah, fayakun kata Muhammad. Itu kan kata mereka. Dasarnya apa? Agama ini hanya didasari oleh dua hal. Kata Nabi SAW, taraktu fikum thaqalain, ada taraktu fikum amrain. Ma in tamassaktum bihima, atau lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Banyak hadis yang berkaitan tentang ini. Saya ambil satu saja. Taraktu fikum amrain, saya tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnat rasulih. Berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah. Artinya, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Mohon maaf, salah. Karena memang sudah ngantuk ini. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selamanya. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah Sunnah Rasul. Artinya hadis. Nah, tetapi untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah tidak semudah yang kita bayangkan. Maka ulama ahlu sunnah wal jamaah kemudian ketika memahami Al-Quran itu menggunakan ijma' dan kemudian qiyas. Ada orang dengan sembarangan mengartikan dan memaknai Al-Quran tidak sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Itu berbahaya. Kalau ada yang mengatakan kun kata Allah, fayakun kata Muhammad, tanyakan kembali dasarnya apa bang? Sebab kata Rasulullah, dasarnya itu Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang semuanya dijelaskan dalam konteks qiyas, dalam konteks ijma', kesepakatan para ulama dan qiyasnya ulama. Tidak sembarangan orang bisa mengijtihadkan sesuatu. Sebab orang menjadi mujtahid, orang yang bisa mengijtihadkan hukum bukan hanya saja pintar bahasa Arab. Kalau pintar bahasa Arab tuh orang-orang Arab pintar semuanya bahasa Arab. Tapi belum tentu, saya jelasin ya, sahabat Nabi itu jumlahnya ada 124.000. Tetapi yang disebut mujtahid hanya 120 orang. Itu sahabat Nabi. Ada 124.000 sahabat Nabi. Tapi yang dekat kepada mujtahid itu hanya sekitar 120. Beberapa di antaranya adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As. Kemudian di situ ada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian ada sahabat Zaid bin Thabit dan seterusnya. Bagaimana dengan kita yang hari ini baca Qur'annya saja nggak bisa? Jadi jangan sembarangan itu ya. Ada orang mengatakan, wah ini tasawuf. Maksudnya apa tasawuf? Sebab ada ucapan dari seorang ulama besar yang bernama Imam Malik rahimahullah ta'ala, barang siapa yang bertasawuf tanpa didasari syariat, boleh jadi dia zindik. Apa itu zindik? Kafir kepada Allah. Tapi barang siapa yang bersyariat semata kemudian meninggalkan tasawuf, dia fasik. Salat hanya salat tapi tidak memahaminya, maka belajar yang baik dan benar. Nah, baru yang ketiga kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, wa man tajamma'a bainahuma, dan barang siapa yang mampu menggabungkan antara
Nah, simpan HP-nya main. kedua pemahaman tadi, syariah dan tasawuf, fatahaqqaqah, maka dia sampai kepada hakikat kebenaran Islam. Jangan sebentar-sebentar. Kadang-kadang hari ini orang itu cuma ngeles, mau ninggalin sholat susah benar. Kalau nggak mau sholat biarin aja. Wong Allah nggak peduli kita sholat nggak sholat. Tapi kalau Anda tidak sholat, jangan ngajak orang lain tidak sholat. Ya, kalau Anda tidak sholat, biarkan saja Anda tidak sholat, karena Allah tidak butuh Anda. Itu biar tegas ya. Karena hari ini begitu banyak dan luar biasa sekali ajaran-ajaran yang tidak jelas. Kalau mau ngaji tentang tasawuf, datanglah kepada ahli-ahli tasawuf. Nah, sekarang ada beberapa kelompok-kelompok yang mengatakan kami ahli tasawuf. Kemudian ketika kami baca, kemudian ada buku terjemahan. Buku terjemahan yang dinukil dari berbagai ulama-ulama tasawuf. Mulai dari Hikamnya Athaillah Sakandari, kemudian kitabnya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, kemudian kitab Bidayah, seterusnya kemudian dicampur, akhirnya rancu. Ya, hati-hati itu. Baik, karena ini waktu kita sudah malam, insyaallah kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Siti Zabidah Hasan, Malaysia ya. Ada Musa, doakan semoga bisa umrah, amin insyaallah. Ici Seleng, Ici, ada amin ya rabbal alamin. Ada Haikal Al-Farizi, assalamualaikum Pak Ustaz, barakallahu fik. Di awal tahun 2023 semoga tambah keimanan di dunia wal amin. Masya Allah. Nama suamiku Muhammad Ali, salam kenal katanya, amin. Siti Zabidah Hasan. Baik, sahabat-sahabat dan teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung acara ini, live streaming ini, yang sudah hadir ratusan sahabat-sahabat dan teman-teman. Semoga pertemuan kita ini barakah di jalan Allah. Sekali lagi, kalau Anda mau berilmu yang baik, berilmu yang benar, carilah guru yang memang memiliki kapasitas keilmuan, yang memang sudah faham betul tentang ilmu dan agama Allah Subhanahu wa taala. Memahami Al-Qur'an tidak semudah yang kita bayangkan. Dia pertama tidak hanya sekedar tahu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab itu dasarnya adalah nahwu, sharaf dan seterusnya. Tapi dia juga harus faham balaghah. Apa itu balaghah? Ilmu sastra Arab yang di dalamnya ada ilmu badi, bayan, ma'ani. Dan kemudian dia harus tahu tentang ilmu asbabun nuzul. Kemudian dia harus tahu mana am dan mana khas. Kemudian di samping itu dia harus faham ilmu hadis atau disebut dengan ulumul hadis. Dia harus tahu bagaimana hukum hadis, hukum matan, hukum rawi. Dan kemudian dia harh tahu bagaimana itu al-jarh wa ta'dil. Dan kemudian dia harus faham tentang apakah hadis ini sudah nasah, apakah hadis ini sudah harus faham nasah mansukh. Dia harus kalau Quran harus faham asbabun nuzul, kalau hadis Anda harus faham asbabul wurud. Kemudian Anda mau belajar fiqih, Anda harus faham bagaimana itu apa yang disebut dengan usul fiqih. Kemudian di dalam fikih itu banyak berbagai macam-macam ilmu-ilmu dan standar ilmu. Kalau Anda mau belajar ilmu kepada orang yang ahli ilmu, setidaknya dia faham tentang 40 sampai 60 cabang ilmu. Bukan hanya orang yang pandai berbahasa Arab, sebab orang Arab juga pintar bahasa Arab, tapi belum tentu dia berilmu. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga pertemuan ini manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.